Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Oke para sedulur, jadi di bulan November 2024 ini timnas Garuda akan menjalani match ataupun laga yang sangat penting. Laga kandang yaitu menjamu Blue Samurai atau timnas Jepang dan Silang Hijau atau timnas Saudi Arabia. Yang jelas saat ini teman-teman, timnas Garuda atau Coach STY jelas-jelas sudah memanggil komplit 27 pemain untuk kemudian memperkuat timnas Garuda di laga yang sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena laga ini betul-betul menentukan nasib timnas kita, apakah masih punya harapan untuk kemudian melaju di babak selanjutnya. Saya pikir fase keempat daripada kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau kemudian nggak dapat poin, ada kemungkinan kita juga peluangnya untuk kemudian lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin menipis, semakin jauh dari angan-angan teman-teman. Terlepas dari itu semua teman-teman, buat saya pribadi dari pemanggilan daripada 27 pemain ini juga wajah-wajah lama ya teman-teman, nggak begitu mengagetkan. Tapi yang menggembirakan buat saya adalah dipanggilnya lagi dua orang putra daerah dari Kepulauan Yapen, Papua, yaitu dua bersaudara Yance dan Yakub Sayuri. Ini pemain-pemain Papua yang kayak Yance sama Yakub ini idola saya teman-teman. Goceannya luar biasa, orang-orangnya humble, rendah diri, nggak serakah gitu kan. Gocek bola, tapi kalau ada kesempatan dia pasti akan crossing, dia akan passing ke orang yang memiliki peluang. Nggak seperti kebanyakan pemain kita ya, yang kemudian kemaruk mau nembak sesukanya sendiri, tahu-tahu tembakannya nyengar ke atas. Tuh kalau kayak gitu bikin muak para fans ataupun supporter ya teman-teman. Ini lagi-lagi pemanggilan Yance dan Yakub Sayuri ini sangat mengembirakan. Dua pemain yang saat ini usianya 27 tahun dan memperkuat Maluku Utara United ya teman-teman. Ini mantap sekali kalau bilang-bilang pemain-pemain Papua. Dari dulu saya ngefans. Dulu di zamannya Elie Boy, dia posisinya kalau nggak salah dulu wingback ya, ataupun winger kanan ya. Elie Boy itu luar biasa goceannya, kenceng larinya, dribble bolanya bagus banget kayak pemain-pemain Amerika Selatan ya. Dan ini yang dibutuhkan timnas kita. Main-main dari Eropa itu dribblenya nggak keren-keren banget sih gitu kan. Justru kemarin yang memang sangat saya sayangkan lah si Sadil Ramdhani ya. Sadil Ramdhani ini pemain yang keren banget ini. Gocekan bolanya keren dan kabarnya saat ini dia ratingnya tertinggi ya di klubnya di Liga Malaysia sana, lagi bagus-bagusnya ini Sadil Ramdhani. Saya nggak ngerti kalau kemudian pilihannya adalah kemudian lagi-lagi Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman. Marcelino Ferdinand tidak pernah memperkuat, tidak pernah mendapatkan menit bermain di klubnya saat ini di Oxford United. Kalaupun ada kemarin dia jadi starter ya 70 menit, itu mainnya di under 21, pemain cadangan, pemain junior di Oxford United gitu kan. Yang jelas kalau Sadil Ramdhani ini keren ya, sayap kanan juga goceannya luar biasa. Kalau dari Indonesia Timur nih memang talentanya luar biasa. Begitu juga pemain-pemain bertahan dulu, kalau kita ingat ada Alexander Pulalo. Wah itu kalau ini lumayan tuh Alexander Pulalo. Terus kemudian Elie Boy di tengah, dulu ada Christian Worobay. Ini dribble bolanya Indonesia Timur tuh bagus-bagus ya, utamanya dari Papua dan Maluku. Lagi-lagi saya berbangga ya, dari sekian banyak pemain diaspora ini kemudian dipanggil lagi, karena ini kelasnya seperti pemain-pemain Amerika Selatan ya. Soalnya bagusnya kayak apa pertahanan, bagusnya kayak apa lapangan tengah, kalau kemudian wingernya gak ada yang bagus, nol saya pikir ya. Karena nanti striker ataupun pemain penyerang nggak mendapatkan suplai yang cukup dari crossing yang cukup dari dua sayap gitu kan, dari flanknya. Kalau kita lihat di penyisian kualifikasi Piala Dunia Amerika Selatan gitu kan, sekelas Venezuela yang negaranya aja secara ekonomi murah maret, dia wingernya keren ya, punya Salcedo yang tingginya cuma 160 cm. Itu lawan Argentina aja dia ngelawan gitu kan. Pemain-pemain Venezuela dapat crossing yang bagus. Kuncinya lah di sayap ya teman-teman. Di sayap punya pemain yang punya dribble yang bagus dan memiliki penetrasi yang
kemampuan penetrasi yang melewati pemain lawan. Ini yang belum kita punya di pemain-pemain diaspora yang datang. Yang sebetulnya ini ada saat ini di diri Sadil Ramdhani, di Yance dan Yakub Sayuri. Sayang Sadil Ramdhani nggak mendapatkan kesempatan. Lagi-lagi pilihannya STY lebih ke Marcelino Ferdinand, dan STY lebih banyak menumpuk pemain bertahan ya teman-teman. Yang jelas saya paling tidak gembira lah saat ini kemudian ada Yance dan Yakub Sayuri yang kemudian dipanggil oleh timnas, dan saya berharap Yakub nanti jadi winger ya, winger kanan. Kalau bisa winger kirinya Ratnar Oratmangun atau Iliano Reinders, winger kanannya Yakub Sayuri. Artinya ini pemain-pemain yang kemudian memang punya kapasitas gitu kan. Bayangkan kalau kemudian pemain-pemain yang nggak mendapatkan menit bermain di klubnya, sekalipun di luar negeri gitu kan, terus gimana kok mendapatkan panggilan? Kita nggak ngerti objektivitasnya kan. Seperti Marcelino Ferdinand nggak pernah mendapatkan menit bermain gitu kan. Kemudian Pratama Arhan juga nggak mendapatkan menit bermain di klubnya di Suwon ya, Korea Selatan. Nah ini sebetulnya kalau objektif ya, dipilih pemain-pemain dari liga kita ya untuk space dari lokalan ya, harusnya saya yakin juga banyak gitu kan, sekelas Stefano Lillipali gitu kan. Cuman saya nggak ngerti dasar pemilihannya si Coach Sintayong, lagi-lagi ya dia pelatih. Kita cuman sebagai fans pemain ke-12 yang mendukung, tapi nggak ada salahnya juga kan kemudian mengkritik, memberikan masukan kan. Harusnya dikasih kesempatan dong gitu kan, yang fair gitu. Saya pikir gitu kan, tapi ya terserah lah itu kan. Bahkan keputusannya saya pikir juga pastinya juga membingungkan PSSI. Bayangkan ketika PSSI bersusah payah berjuang gitu hebatnya untuk mendatangkan seorang Iliano Reinders sama Mes Hilger, sampai sumpahnya itu dikebut dilakukan di kedutaan besar Indonesia di Brussels, Belgia gitu kan. Sampai Indonesia juga nggak lawan Bahrain, dia cuma dipasang sebagai main pengganti, itu aja dijadikan fullback kanan gitu kan. Padahal dia kan ininya wingback, naturalnya wingback kiri atau winger kiri si Iliano Reinders. Ya si STY lebih tahu lah gitu kan. Yang lebih parahnya lagi ketika jumpa China juga nggak masuk ke dalam list 23 pemain yang akan berhadapan dengan China. Lagi-lagi pilihannya Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman. Saya bukannya masalah kemudian benci ataupun nggak suka. Saya pikir terus ngapain gitu pemain-pemain yang memang kita pikir itu pemain-pemain mahal yang sengaja didatangkan. Ini pemain sekelas Mes Hilger, Iliano Reinders ini pemain starter ya, pemain reguler di klubnya gitu kan. Kalau kemudian ada pemain yang nggak pernah mendapatkan menit bermain tuh, saya secara objektif, walaupun saya juga cuman penonton, fans, ya mungkin pendapat teman juga sama. Gimana seorang yang nggak pernah main 90 menit sebagai starter di klubnya gitu kan, kemudian dipanggil untuk pemanggilan timnas gitu kan. Biasanya kalau di luar negeri itu kan ada polling gitu kan. Pemain yang nggak mendapatkan menit bermain tentunya juga pastinya akan nggak mendapatkan panggilan pastinya. Dan bahkan di dalam negeri pun saya pikir kan banyak kan teman-teman. Dalam negeri banyak gitu kan untuk kelas winger. Yang pilihan salah satunya adalah pemain si Yance dan Yakub. Ini kita bersyukur dipanggil oleh STY, dan kemudian harapannya kedepannya Sadil Ramdhani juga mendapatkan mendapatkan kesempatan lah. Karena memang ini punya talenta yang bagus ya teman-teman. Hanya karena kemudian kesalahan kecil ataupun masalah suka nggak suka kemudian nggak dipanggil kan, kemudian menyakitkan gitu kan. Seperti kasusnya Elkan Bagot. Oke, Elkan Bagot itu mengecewakan semua fan timnas kita. Semuanya kita kecewa, saya pun kecewa. Tapi saya pikir nggak ada kemudian dosa ataupun kesalahan yang kemudian nggak bisa kemudian nggak dimaafkan gitu kan. Elkan Bagot ada jasanya juga untuk timnas kita. Dia mau join dengan timnas kita, meloloskan timnas kita masuk ke dalam Piala Asia ya gitu kan. Dikala kemudian banyak nama-nama terkenal ataupun nama-nama diaspora belum pada mau join sama timnas kita, Elkan Bagot sendiri dia gitu kan. Dan kemudian begitu ada masalah ya sudah cut, hilang gitu aja. Itu yang terjadi ya, kayaknya seperti itu. Tapi harapan kita ya kedepannya kita semakin membaik, dan kalaupun nanti ada suatu waktu ada evaluasi, saya pikir kita juga butuh pelatih yang kemudian fleksibel teman-teman. Jangan kemudian cenderung pemain bertahan ditumpuk semua. Terus gimana kita ini ya gitu kan.
pasti bertanya-tanya banyak kan. Bahkan kalau besok Kevin Dijk bakar besi, kemudian tanggal 7 November mau diambil sumpahnya, dia juga pemain bertahan gitu kan. Nah itu harapannya ke depannya tetap ada pemain-pemain winger ataupun pemain-pemain tengah, pemain-pemain penyerang yang kemudian masuk jadi timnas kita. Baik dari diaspora ataupun lokal, kita semua dukung. Semuanya demi kebaikan, demi kesuksesan timnas kita. Nah itu aja teman-teman. Semoga menghibur teman-teman. Informasi dari saya. Salam sepak bola.